Padahal sebelum itu sebenarnya tingkat kehamilan itu sudah naik. Nah, yang harus kita garis bawahi, yang harus kita tanda merahi di situ. Iya. Bapak sama suaminya itu kemana? Mereka hamil itu dari siapa? Iya. Kita ini bukan di zaman Siti Maryam, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Siti Maryam itu lahir tanpa suami, betul. Ini- Karena itu hidayah dari Allah, kan? Iya. Ini zamannya Siti Badriah. Iya, Siti Badriah sekarang. Siti Badriah aja udah nikah. Iya, Masya Allah. Benar, Ustaz. Siti Badriah sudah ibadah. Sudah ibadah. Iya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bismillah aku subscribe. Bismillah aku subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Kembali lagi bersama dengan saya di channel Ismadil TV. Kali ini kita ditemani dengan seorang pemuda. Kenapa saya katakan pemuda? Karena beliau ini umurnya masih muda sekali dan orangnya cukup berpengalaman. Karena beliau ini jam terbangnya sudah di mana-mana. Jam terbangnya di mana-mana. Beliau ini adalah Ilham Pratama. Wah, apa kabar Ilham Pratama? Alhamdulillah sehat. Wah, Masya Allah. Ini sambil minum ya, Kali ini kita ditemani dengan seorang pemuda yaitu Ilham Pratama, tapi beliau lebih berpengalaman dari saya. Kalau umur ya saya lebih tua darinya, tapi kami ini sering ya kalau ada kegiatan selalu bersama, ada agenda-agenda di luar kami selalu bersama. Sengaja saya mengundang beliau untuk bukan saya mengundang, ya saya mengundang ke channel Ismadil TV dan saya berkunjung ke rumah beliau dan ke rumah kediaman Ilham Pratama. Beliau ini masih muda, alhamdulillah. Tapi jiwa entrepreneur, jiwa pengusahanya sudah muncul dari sejak lahir. Bukan dari sejak lahir, dari sejak kandungan. Jadi sengaja saya untuk berjumpa pada malam hari ini Ilham Pratama karena saya karena saya ingin saya menginginkan beliau ini berbagi pengalaman dengan kita semuanya. Jadi alhamdulillah malam ini kita bertanya dengan saudara kita Ilham Pratama. Karena beliau ini masih muda, tapi beliau ini sudah menikah. Wah, kita ini banyak bertanya, Ilham ini bagaimana? Umurnya masih muda, tapi alhamdulillah beliau ini sudah menikah, bahkan sudah punya anak. Alhamdulillah, sekarang beliau ini menjadi seorang papa baru. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita tanya dulu, Ilham, saudara Ilham, kan banyak nih teman-teman saya ini bertanya dan subscriber saya juga bertanya, Ilham itu kok masih muda sudah menikah gitu? Bagaimana Pak? Sebelumnya sih kalau masalah menikah kan itu tergantung sama kepribadian sendiri ya. Ya. Karena kenapa? Yang ingin menjalankan itu kita, yang akan kedepannya mengatur kedepannya gimana kedepannya, nanti mau gimana lagi, itu kan yang ngaturnya diri pribadi masing-masing. Iya. Terus ada di situ kita lihat dari sisi agamanya juga ada yang lebih yang harus kita pandangi. Yang pertama dari sudut syariatnya, emang kita sebenarnya itu dianjurkan untuk melakukan yang namanya nikah muda. Karena kenapa? Karena di situ itulah mengurangi yang namanya kemaksiatan kan, kemaksiatan. Nah di situ juga terkandung sebuah dalil yang mana menyatakan bahwa kaum generasi muda ini jikalau sudah siap lahir maupun batin, makanya dia harus melakukan yang namanya nikah muda itu. Yang mana dalam hadis itu disebutkan ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Di situ kaum pemuda
bukan diharuskan ya, karena kalau diharuskan berarti diwajibkan sekali kan. Iya. Tapi ini dianjurkan saja. Jadi kalau kita sudah siap lahir maupun batin, apa salahnya kita untuk nikah muda? Masya Allah. Nah, terus nanti tadi sama beliau kita sudah diberitahu tadi Iya. bahwasanya saya ini sudah alhamdulillah sudah dikaruniai satu buah anak. Karena saya berpikiran kayak gini ke depannya. Apabila kita sudah menikah muda, kita sudah mempunyai keturunan, alhamdulillah ya, kalau misalnya kita diberi keturunan yang cepat, alhamdulillah, Iya. kita bersyukur. Masya Allah. Karena saya berpikir kayak gini, ketika saya sudah punya anak, insya Allah nanti ketika usia saya masih muda, saya sama anak saya itu walaupun saya umurnya lebih tua, tapi saya tidak ketinggalan modern gitu. Wah. Jadi berdampingan antara ayah sama anaknya gitu. Iya. Nah gitu, kalau saya berpikiran kayak gitu. Jadi kalau menurut saya nikah muda itu ya fine-fine aja gitu. Iya. Buat kita semua kan kaum milenial sekarang, ya contohnya Ray kan Iya. sama Dinda Hau itu nikah muda banyak lah pokoknya. Jadi kalau misalnya kita sudah siap, ya apa salahnya kita lakukan nikah muda kan gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana? Saya minum ya? Iya, sambil minum. Saya juga sambil minum juga. Jadi kan keluar dari pesantren, kita bahas tentang pendidikan dulu ya. Iya. Kita hand in dulu. Keluar dari pesantren itu tahun berapa? Saya keluar dari pesantren itu 2000 berapa ya? Saya keluar pesantren itu 2018 19. Saya keluar dari 2017. 2000 Ayah ya. meninggal. Ayah meninggal 2017, 2018, 2019 saya keluar. 2019. Iya, 2019. Terakhir itu saya ngabdi. Ngabdi di mana? Ngabdi di Jambi. Jambi ya. Iya, di Pondok Modern Darussalam sana. Iya, saya mengabdi di Pondok. Jadi saudara Ilham ini alumni dari mana sih? Saya alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Masya Allah. Saya berasal dari sana. Ketika saya KMI, saya ujian di Gontor itu saya cuma 3 hari untuk mengikuti yang namanya itu chapel, Ustaz, ya. Chapel itu calon pelajar. Jadi saya selama 3 hari itu, nah pas di sana saya itu ada 5 orang dari Sumatera Selatan. Ada 5 orang. Bukan dari Sumatera Selatan, Ustaz. Pokoknya yang terdiri dari Banyuasin. Iya. Nah, Banyuasin sini yang diliputi dari Muara Telang, Teluk Payuh. Nah, cuma 2. Jadi yang dari Teluk Payuh 3 orang, yang dari Telang 2 orang. Oh, Masya Allah. Gitu, Ustaz. Jadi di situ kita berpikir lah, Ustaz. Di sini ada cerita lagi, Ustaz. Iya. Sebelum anak ke sana, saya itu, Ustaz, masuk SMA, Ustaz. Nah, saya masuk SMA, Ustaz, 1 tahun. Saya berpikir panjang situ, Ustaz. Karena kenapa? Saya berpikir, Ustaz, mungkin ketika kita mulai beranjak dewasa, otak kita semakin mulai terpikir, Ustaz. Iya. Mana di belakang itu saya dapat dorongan. Iya. Dorongan dari segi manapun, dari sisi keluarga, sisi teman. Saya pun membandingkan antara itu, Ustaz. Mau dari sisi pertemanan saya ambil pelajaran dari semua itu. Saya ambil hikmah dari itu. Apakah pergaulan ini saya benar? Iya. Nah, kalau itu benar saya ikuti. Iya. Tapi kalau itu tidak benar saya jauhkan. Iya. Nah, tapi kita tetap ada ikatan teman. Oh. Nah, kita harus saling jaga jarak. Iya. Kalau sekarang itu apa namanya? Jaga jarak. Nah, jaga jarak. Jaga Kalau- jarak. Nah, jaga jarak. Cuci tangan. Harusnya itu sebenarnya dari dulu, Ustaz. Oh. Yang jaga jarak itu. Tapi yang belum kan cuci tangan. Oh, iya. Nah, pakai masker. Kalau dari dulu Pak pakai masker. Iya. Kalau kita kan ya pakai masker ketika berkendaraan saja. Iya. Terus ada lagi nih, kayaknya udah dulu ini, ingat pesan ibu. Oh iya, ingat pesan ibu. Itu sampai sekarang ingat pesan ibu. Iya, iya pesannya. Nah, ada lagi pertanyaan. Jadi setelah keluar dari pesantren itu, katanya sempat kuliah di Oh iya. salah satu universitas di Kota Palembang. Ya Allah. Nah, sebelum sempat saya tamat itu, selesai ngabdi, saya sebenarnya, Ustaz, saya itu panjang cerita jalan saya. Saya ingin keluar, ya ada perselisihan dikit lah. Iya. Dari segi mana kan. Akhirnya ketika itu saya merapat di Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Oh, UIN Raden Fatah Palembang. Iya, UIN Raden Fatah Palembang. Masya Allah, kuliah itu fakultas yang saya dapatkan, alhamdulillah,
walaupun saya cuma sebentar di sana, saya mendapatkan pendidikan Iya. maupun pengajaran. Sisi pertemanan saya mendapatkan itu, sisi pembelajaran, sisi dari cara kita berbicara di hadapan orang lain. Iya. Bahkan Ustadz saya itu ketika masuk sana, saya yang paling tua Ustadz. Wah, Di dalam kelas yang itu. paling tua ada di Iya, saya Fakultas Usuluddin. Oh, oh Usuluddin ya? Iya, Usuluddin, jurusan Ilmu Quran dan Tafsir. Oh, Nah, saya di situ paling tua, Ustadz. Makanya saya dinobatkan jadi ketua kelas. iya. Oh, Langsung dipilih secara umur, bukan secara apa namanya? prestasi. Nah, prestasi bukan. Bukan. Karena secara umur, Ustadz. Secara umur yang paling tua. Karena guru saya itu berpikiran kenapa? Umur dewasa itu insya Allah bisa membimbing yang di bawah umur yang lainnya gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi saya sempat kuliah di sana, belum tidak menyampai setengah tahun, Ustadz. Iya. Nah, ya namanya kita ya Ustadz ya. Iya. Namanya orang-orang ya gitulah orang-orang Bugis. Kita kan adat Bugis kan. Iya. Jadi ada ya istilah inilah itu kita akhirnya Istilah perjodohan. ya istilah perjodohan. Iya. Tapi saya berpikir kembali, membaca-baca apa yang sebenarnya dibicarakan itu insya Allah benar bagi saya, ya saya lakukan. Iya. Kemudian ada dalil yang menekankan itu, saya yakin itu insya Allah ke depannya, saya yakin itu bisa saya jalani, itu bisa saya hadapi, mau gimana pun rintangan dan cobaan insya Allah Iya. itu pasti bisa kita selesaikan. Insya Allah. Jadi kalau kita sabar dan semangat terus untuk menjalani hidup, insya Allah akan baik-baik saja. Iya. Nah, jadi saya sampai di sana akhirnya saya memutuskan mengatakan iya. Jadi sempat saya kemarin itu dapat berita salah satu Berita di TV ya, Ustaz? Di Iya, televisi. berita itu Iya. di salah satu media sosial lah. Iya. Jadi mengatakan bahwasanya Ilham sempat saudara saya panggil nih Ustadz Ilham ya. Panggil Ustadz abang. Ustadz Ilham ini sempat bimbang nih, saudaraku. Ilham nih sempat bimbang Ustadz Ilham antara dia melanjutkan kuliah atau dia menikah. Ya, Karena benar. dia sisi menikah dia harus memutuskan untuk berhenti dari perguruan tinggi, dan salah satu ketika dia menikah maka dia harus putus kuliahnya. Dan ketika dia melanjutkan kuliah berarti dia tidak menikah. Ya, benar. Jadi bagaimana saudara Ustadz Ilham menghadapi itu semuanya? Jadi Ketika kalau- terjadi suatu ya. bimbangan. Jadi gini Ustaz, disitulah kita mempunyai yang namanya teman, kita mempunyai guru, Ya. yang kita mempunyai orang kepercayaan. Di situ kita bisa bukan memanfaatkan ya, tapi itulah manfaat mereka buat kita. Karena disitulah timbul simbiosis mutualisme Oh ya. dalam perorangan. Di situ kita dilatih gimana kita harus bertanya, kita harus menyaring apa yang mereka bicarakan kepada kita. Mereka memberi solusi. Nah, contohnya kita bertanya kepada ustadz kita yang telah mengajari kita kan, Iya. menanyakan kepada teman kita, kerabat kita, saudara kita, ya yang menurut kita beri kepercayaan. Nah, kemudian kita tanyakan kebimbangan kita ini, kita keluarkan seluruh apa yang ingin kita tanyakan. Iya. Nah, walaupun di sisi lain, di mana pihak-pihak tertentu yang tidak ingin mendengarkan apa yang ingin kita bicarakan, betul kan? Ya, betul. Nah, jadi ketika saya bicarakan kepada teman saya diberi, oh gini loh Ilham, kamu harus gini, kamu harus yakin kalau kamu ngambil jalan A. Iya. Nah, kemudian saya tanyakan lagi kepada ustadz saya, kepada guru-guru saya. Gini loh, Ilham, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Jikalau kamu ingin ini, jikalau kamu ingin ngelangkah buat ke depan, kamu harus yakin, pasti itu bisa. Oh. Nah, semuanya itu sama. Sampai ke kerabat, sampai ke saudara, sampai ke keluarga, semuanya sama. Jadi intinya, semuanya kembali ke saya. Kembali. Jadi makanya saya putuskan itu, dan saya tidak akan lupa. Yang pertama kali saya tanyakan bukan ke kerabat saya, bukan ke keluarga terdekat saya, bukan. Ya. Tapi semuanya saya kembalikan kepada Allah. Allah. Oh, jadi di situ ada keyakinan berarti lebih memilih untuk Iya, menikah. benar. Menikah. Benar. Oh. Saya memilih menikah. Menikah. Saya memilih menikah karena kenapa? Bukan karena saya, na'udzubillah, karena hawa nafsu, tidak. Iya. Karena saya menikah benar-benar. Iya, karena kesempatan tidak mungkin datang dua Ya, kali. benar. Kesempatan Lewat. banyak kesempatan. Iya. Untuk kesempatan kedua kalinya, takut yang pertama marah, itu Iya. saja yang takut saya. Kalau masalah kesempatan itu ya benar Iya. yang antum bilang. Jadi situ saya apa yang mereka bicarakan, saya yakin semua itu akan berjalan dengan lancar. Karena saya yakin Allah itu tidak akan mempersulit Iya. kaumnya. Nah, tidak akan
mempersulit ataupun membuat susah jalan kaumnya untuk menuju yang namanya jalan yang benar. Jalan yang benar. Nah, karena Apalagi dunia itu sekarang, ibadah. iya benar Ustaz. Menikah itu adalah ibadah. Karena di sini Ustaz, saya melihat pergaulan sekarang ya Allah. Semoga kita dijauhkan dari Amin, amin. kemaksiatan. Kita lihat saja di perjalanan, mau dimanapun itu kita pandang. Jikalau manusia ini memandang sekalipun itu dengan nafsu, apa yang terjadi? Iya. Mana sekarang zamannya? Corona. Corona. Nah, jangankan kita yang sebelum itu pun, sebelum apa ya? Sebelum corona terjadi, tingkat kehamilan itu menaik. Iya. Nah, sebelumnya sesudah pas corona ini, lagi-lagi corona, tingkat kehamilan itu naik, Ustaz. Padahal sebelum itu sebenarnya tingkat kehamilan itu sudah naik. Nah, yang harus kita garis bawahi, yang harus kita tanda merahi di situ. Iya. Bapak sama suaminya itu kemana? Mereka hamil itu dari siapa? Iya. Kita ini bukan di zaman Siti Maryam, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Siti Maryam itu lahir tanpa suami, betul. Ini- Karena itu hidayah dari Allah, kan? Iya. Ini zamannya Siti Badriah. Iya, Siti Badriah sekarang. Siti Badriah aja udah nikah. Iya, Masya Allah. Benar, Ustaz. Siti Badriah sudah ibadah. Nah, sudah ibadah. Iya. Situ saya berpikir panjang, Ustaz. Ya, kalau misalnya rasa bimbang itu, Ustaz, ya tergantung kita, Ustaz. Gimana kita yakin sama diri kita. Kalau kita optimis buat ke depannya, ya kita jalani. Iya. Tapi misalnya kita ragu-ragu, ya balik kembali aja kan. Iya. Istilah kata ya, tetap kita harus ngejar ilmu tetap. Iya. Karena ilmu itu, Ustaz, Iya. bagi saya Mm. ya nomor satu kan. Iya. Tetap harus yang namanya ilmu itu harus tetap nomor satu. Mau sampai kapanpun, yang namanya ilmu itu tetap Iya. harus kita jadikan prioritas bagi Walaupun kita sudah menikah, kita. Iya benar. kalau pendidikan, kalau kita mau, Betul. Iya, Ustaz. tidak ada batasnya ya. Betul. Banyak orang-orang yang sudah menikah, mempunyai anak, sampai anaknya berapa, tetap menuntut ilmu. Iya, benar. Karena ilmu itu bukan hanya buat diri dia, Ustaz. Iya. Karena dia mempunyai keturunan, dia akan membagikan ilmu itu Iya. kepada keturunan mereka, Ustaz. Iya. Nah, Masya gitu. Allah. Oh, hebat. Gitu, Jadi Ustaz. bagaimana seandainya jadi tidak ada keraguan lagi antara kemarin tuh tidak sempat bimbang kan? Tidak. Jadi ini menjawab semua pertanyaan daripada subscriber saya yang penonton di channel Ismail TV. Kemarin pas melihat salah satu video Ilham itu sudah menikah dengan umur yang masih muda. Beliau ini kan kuliah di universitas dan stop kuliahnya dan lebih memilih menikah. Banyak yang mengatakan Ilham ini bimbang begitu lama sekali untuk Betul. meyakinkan dirinya. Oh ternyata tidak. Inilah jawabannya, ternyata tidak. Karena Ilham yakin terhadap yang namanya ilmu Iya, pengetahuan, benar. yang namanya menikah sama ini dia harus mengambil jalan. Nah, kan jadi yang namanya perjodohan itu bagaimana tanggapan saudara Ustaz Ilham? Kalau dijodohkan oleh orang tuanya lebih memilih ini karena kan ya menurut kabar-kabar angin kemarin kan ada beberapa ahwat lah yang mendekati, tetapi lebih memilih daripada Iya, udah. saran daripada orang tua. Gini ya. Gini, Ustaz, sebelumnya. Ya. Jikalau di sini pertanyaan antum yang antum tanyakan kepada kami gini. Di satu sisi saya mengiyakan apa yang ditunjukkan oleh keluarga saya untuk dijodohkan, saya mengatakan iya. Iya. Tetapi di satu sisi lain banyak ahwat, ya kata antum tadi kan, Iya. banyak ahwat yang mendekati saya. Ya kalau misalnya banyak ahwat ya emang banyak ya. Emang banyak. Tadi dulu saya itu Ustaz, kalau mau bicara tentang pengalaman Ustaz, dari sejak saya dari kecil, dari SD Ustaz. Masya Allah. Saya itu Ustaz, Iya. yang paling beda Ustaz daripada yang lain. Karena saya ini bedanya di mana? turun-temurun dari ayah almarhum saya Ustaz. Oh, iya. Nah, saya itu yang kata keluarga saya, ya yang mirip, paling mirip sama ayah saya almarhum, ya saya Ustaz. Iya. Nah, makanya ya kalau mau dibilang ganteng sih tidak ya Ustaz, tapi manis itu insya Allah 98% Ustaz. Nah, bisa meyakinkan hati seorang wanita untuk menetap gitu. Karena di sini saya ingin menjawab Ustaz, kenapa saya lebih memilih yang ditunjuk oleh keluarga saya. Kenapa saya meyakini bahwa itu yang terbaik buat saya Ustaz? Karena saya berpikir ketika saya menuruti apa yang dikatakan oleh keluarga saya, terutama orang tua saya, Iya. di situ saya mengambil apa yang sudah dijelaskan Allah dalam firman-Nya, Ustaz. Iya.
Nah, di sini saya menangkap bahwa Ustaz, jikalau kita sudah mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang tua dan kita yakini itu, insya Allah. Jadi di situ saya meyakini bahwasanya apa yang dicantumkan, apa yang firman Allah itu sebutkan, itu emang benar-benar terjadi, Ustaz. Iya. Dan saya meyakini bahwasanya jikalau kita mendengarkan nasihat dari keluarga kita maupun orang tua kita, suatu saat kita ada masalah, pasti selalu ada orang tua maupun keluarga yang motivasi kita, Oh, iya. yang bisa meyakini kita, bisa menasihati kita, gimana bagusnya, gimana ke depannya kan. Iya. Jadi saya bisa meyakini hal itu adalah solusi yang terbaik buat saya, Ustaz. Iya. Nah, Jadi jadi untuk nasihat bagi mereka yang dijodohkan Iya. sama orang tuanya, sama keluarganya. Jadi menurut Ustaz Ilham bagaimana? Apakah kalau tanggapan menurut mereka? ya, Bagaimana menanggapinya? Apakah menuruti? Apakah boleh untuk tidak menuruti ya gini, kata orang tuanya? itu kembali ke diri masing-masing ya, Ustaz. Kembali ke diri masing-masing. Pasti orang tua tidak akan memaksa. Ya. Pasti tidak akan memaksa. Semuanya saya berikan lagi, semuanya pasti akan diserahkan kepada kita. Ya. Orang tua tidak akan pernah memaksa, Ustaz. Ya. Mereka tidak akan menampakkan wajah kesedihannya. Nah, jadi jikalau kita ingin mendengarkan, ya itu Ya. diri kita sendiri kan yang menjalani. Ya. Kalau kita tidak mendengarkan, mungkin kita lebih yakin sama diri kita. Ya. Itu tadi saya bilang pertamanya. Kalau kita yakin, kita jalani apa yang kita yakini. Oh. Nah, selagi Walaupun itu benar. sedikit bertentangan dengan Ya, orang tua. walaupun yang penting yang sesuai dengan syariat saja. Ya. Nah, karena kita bisa memilih. Ya, Nah, walaupun sedikit bertentangan Ya. dari orang tua, no problem sih kalau ada menurut apa-apa saya. ya Iya. kita. Oh. Tidak apa-apa bagi saya. Karena oh, Ustaz, Masya Allah. Dulu saya itu pernah kayak gitu, Ustaz. Iya, iya. Nah, pengalaman saya kayak gitu. Iya. Banyak juga orang yang tidak sependapat sama orang tua ataupun berselisih sedikit sama orang tua. Tapi alhamdulillah kerukunan rumah tangga mereka lancar dan baik-baik saja. Bahkan lebih harmonis daripada orang yang dijodohkan, Ustaz. Oh. Nah, makanya itu tidak tergantung sama yang dijodohkan. Iya. Karena yang menjalankan itu adalah Kita. sendiri. Oh, jadi intinya bagaimana kita bisa memberikan Ya, pengertian betul. kepada orang tua kita Betul. terhadap pilihan kita. Oh, gitu. Yang penting sesuai dengan syariat ya, Islam. sesuai syariat. Terus karena wanita itu, Ustaz, Ya. dia akan lebih cepat untuk mendekatkan dirinya kepada keluarga kita. Oh. Nah, jikalau perempuan ataupun wanita itu sudah dekat sama keluarga kita, mau tak mau, Iya. pasti keluarga kita juga dekat sama dia. Oh, Nah, gitu ya. Berarti gitu. perempuan ini supaya pilihan kita Iya, bagus, betul. pilihan kita cepat disukai orang tua, buru-buru nih cepat harus kenalkan Iya, kepada keluarga. betul. Oh, gitu ya. Oh. Kalau saya gitu, Ustaz, kemarin. Iya. Tapi saya nggak tahu, Ustaz. Saya, Ustaz, cuma berapa bulan? Sebulan saya, Ustaz. Iya. Oh. Ya Allah, cuma sebulan saya langsung Langsung ya. ketemu di pelaminan. Langsung gaspol. Ya, Masya Allah. Masya Allah.